Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Itulah yang dikatakan Yesus dalam Wahyu 22 ayat 11 sampai dengan 13. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di Gema Suara Iman. Dalam pertemuan ini kita akan menyampaikan ulasan tentang Injil untuk Abdul Somad. Sahabat Suara Iman, Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Firman ini tertulis di dalam Matius 7 ayat 12. Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita pun harus berbuat baik kepada orang lain. Sebaliknya, kalau kita menyakiti orang lain juga akan menyakiti kita. Siapa yang melemparkan batu kepada orang lain akan melemparkan batu kepada dia. Siapa yang melemparkan roti kepada orang lain juga akan melemparkan roti kepadanya. Jadi, kalau kamu tidak ingin disakiti orang lain, maka jangan menyakiti orang lain. Inilah sekarang yang dialami saudara kita Abdul Somad. Dia merasa disakiti karena ditolak masuk ke Singapura. Dia merasa terhina dengan penolakan Singapura atas dirinya. Bukan hanya menyakiti dirinya, tetapi juga menyakiti keluarganya. Istrinya, anaknya yang masih kecil, dan temannya. Tidak cukup sampai di situ. Orang-orang di Indonesia yang bersimpati kepadanya juga banyak yang merasa terhina atas penolakan terhadap Somad ini. Somad mengatakan, dia bukan teroris, dia bukan ISIS, dia bukan sindikat narkoba. Somad merasa tidak bersalah. Sekarang mari kita bertanya, apakah Somad ini pernah menyakiti orang lain? Katanya dia seorang intelektual, seorang orang pintar. Seharusnya Somad ini tahu apa yang dilakukannya selama ini. Semua orang yang menyaksikan ceramahnya tahu apa yang dikatakannya. Dari semua orang yang menyaksikan ceramahnya, berapa banyak orang yang merasa tersakiti oleh perkataannya? Berapa banyak orang yang tidak setuju dengan isi ceramahnya? Di Indonesia, kamu tidak dihukum oleh pemerintah Indonesia. Tetapi yang tersakiti bukan hanya orang di Indonesia. Orang-orang di luar Indonesia pun merasakan. Salah satunya adalah Singapura. Bukan hanya manusia yang tersakiti,
tetapi Tuhan pun tersakiti. Lihatlah Matius 12 ayat 36 dan 37 yang mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Jadi, kalau sekarang kamu dihukum oleh pemerintah Singapura, disaksikan oleh dunia, kamu masih harus menunggu hukuman Tuhan. Setiap orang yang membiasakan diri menyakiti orang lain, dia pun akan disakiti orang lain. Mungkin yang disakiti itu dirinya sendiri, mungkin keluarganya, atau mungkin anaknya. Sebenarnya saya yakin Abdul Somad pernah atau mungkin sering membaca Injil, dan dia tahu apa yang tertulis di dalam Injil. Dia tahu kebenaran-kebenaran dalam Injil, tapi dengan alasan-alasan lain dia tetap menyalahkan Injil. Saudaraku Abdul Somad dan saudaraku somad-somad yang lain, bukankah lebih enak mengatakan kebenaran yang sesungguhnya daripada menyembunyikan kebenaran-kebenaran itu? Bukankah Injil itu semuanya mengajarkan kebaikan-kebaikan? Tidak satu pun perkataan di dalamnya yang mengajarkan untuk menyakiti orang lain. Bukankah Injil juga merupakan kitab yang harus diimani dalam agamamu? Beriman kepada kitab, beriman kepada Injil, dan percaya kepada Yesus akan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan menyakiti orang lain, menjauhkan kita dari rasa permusuhan. Kita semua umat Tuhan adalah bersaudara. Rasa permusuhan, saling menyakiti adalah perbuatan iblis. Rasa persaudaraan dan saling mengasihi, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kasih Tuhan menyertai kita semua.